atau gandenglah keluarga kalian, anak-anak kalian menuju surga. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kenapa jamaah? Yaitu dikarenakan seseorang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka menunjukkan bahwasanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipastikan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kalau seseorang itu, ya, kalau seseorang itu masuk surga, ya, bawalah keluarga kalian ke surga. Orang yang masuk surga ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan dia bisa masuk surga secara langsung, tanpa hisab, tanpa adab, ya kan? Ada orang masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab, tanpa adab. Tidak perlu dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja diperintahkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhilu ummataka man la hisab lahu wa la adab ila jannati min babil aiman. Masukkanlah umatmu, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, melalui pintu sebelah kanan. Ini pilihan yang pertama. Yang kedua, orang yang masuk surga dengan hisab, dihitung dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak diadab oleh Allah. Karena apa? Ya karena mungkin kebaikan yang dia miliki itu banyak, ya, timbangan yang dimiliki itu lebih berat, timbangan amal solehnya lebih berat daripada timbangan apa? Timbangan keburukan. Sehingga dengan timbangan tersebut maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Atau seseorang yang memang amal baiknya itu sedikit, tetapi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, ya, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Atau dia mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang lainnya, sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yu'ta birojulin ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang, ya, yaitu orang yang selama hidupnya dia melakukan keburukan, maka dia diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayunsharu lahu tis'atan wa tis'ina sijillan, kullu sijillin maddal basar. Lalu dihamparkan di hadapan orang tersebut buku catatan amal sebanyak berapa? 99 buku. Dibukakan, dan sepanjang mata memandang, satu buku sepanjang mata memandang, dan semua buku tersebut isinya adalah keburukan, tidak ada kebaikan sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadili orang tersebut, ya. Wahai anak Adam, hal tunkiru min hada? Apakah ada sesuatu yang kamu ingkari? Mungkin para malaikat ini salah mencatat, ya. Ada kebaikan tapi tidak ditulis, keburukan yang tidak kamu lakukan tapi ditulis. Adzalamaka katabatil katibun? Apakah pencatat amalmu, yaitu para malaikat itu salah, ya, menzalimi kamu, mereka jahat kepada kamu? Maka orang itu mengatakan, la ya Rabb. Apakah kamu punya kebaikan? La ya Rabb. Tidak ada ya Rabb. Jadi orang ini sudah sangat putus asa, jemaah. Orang ini sudah sangat putus asa, karena di depannya itu ada hamparan kemaksiatan yang begitu lengkap, ya, seumur hidupnya menunjukkan keburukan-keburukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bertanya, ya, setelah bertanya apakah kamu punya kebaikan, dia mengatakan tidak. Tapi Allah mengatakan, bala, tentu kamu punya kebaikan, di sisi kami ada satu kebaikan. Lalu dihadirkan apa, jemaah?
dihadirkan bitokoh. Apa itu bitokoh? Kartu. Apa itu kartu? Itu catatan kecil, ya, catatan kecil. Kita punya kartu ini, kartu nama misalkan, kartu nama kecil. Isinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang harus kita ingat, ini orang cuma satu ya, bukan orang banyak. Satu orang yang diperlakukan oleh Allah seperti ini. Apakah ada yang kedua? Allah alam, mungkin ada. Kedua, ketiga, keempat. Tapi ini menunjukkan berapa? Sedikit. Sedangkan yang dimasukkan ke dalam neraka itu lebih banyak. Ya. Jadi satu orang ini kemudian dikeluarkan bitokoh, kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan ahdir wazna. Ya, sini timbang, ya. Maka ditimbang itu 99 catatan amal buruknya ditimbang, dibandingkan dengan bitokoh. Jadi di sebelah kiri ada 99 catatan, ya, keburukan, dan sebelah kanan ada kartu kecil ditimbang. Fatashat bihinna la ilaha illallah, ya. Maka catatan amal yang banyak tadi kemudian apa? Naik, berterbangan dia, ya. Jadi yang lebih berat apa? La ilaha illallah, la yafqulu ma'asmillahi syai'. Tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang ini memiliki dua kalimat syahadat yang sangat besar kualitasnya, ya. Kita tidak tahu jemaah siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya, akan tapi orang ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati yaumal qiyamah. Sesungguhnya syafaatku itu diberikan untuk pelaku dosa besar dari umatku nanti pada hari kiamat, ya. Jadi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan untuk pelaku dosa besar. Terus bagaimana orang yang melakukan dosa kecil atau tidak melakukan dosa? Apakah mereka tidak mendapatkan syafaat Nabi? Baik. Yang dimaksud di sini oleh beliau adalah pelaku dosa besar yang terancam untuk masuk neraka atau sudah masuk neraka dan butuh dikeluarkan, gitu ya. Jadi mereka yang terancam masuk neraka. Adapun orang yang diampuni oleh Allah karena dosanya ini kecil dan masuk surga saja, atau ini dosanya nggak ada, misalkan sudah dihapus oleh taubatnya, udah masuk surga langsung, maka ini di luar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beliau memiliki syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bisa memberikan pertolongan kepada orang yang dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan dosa-dosa besar, terancam untuk masuk neraka, lalu ditolong tidak jadi masuk neraka, kemudian masuk surga. Ya, ini tadi kita sebut apa? Dihisab, tapi kemudian selamat dari apa? Neraka. Entah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau syafaat dari amalnya. Ya, dari amalnya. Contohnya apa jemaah? Contohnya Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran, ya, menghidupkan Al-Quran. Apa maksud menghidupkan Al-Quran? Menggunakannya untuk sholat malam dan juga untuk mengoreksi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Maka Al-Quran itu, Al-Quran was-siyamu ya'tiyani yawmal qiyamati yashfa'ani li ahlihima yawmal qiyamah. Jadi Al-Quran dan puasa itu nanti akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada orang yang dulu di dunia melakukannya. Ya, jadi amal kita yang bentuknya bacaan Al-Quran itu akan datang, dan juga yang bentuknya puasa itu juga akan datang. Ya, bisa bicara sebagai sosok, nggak tahu sosoknya itu bagaimana, apakah jadi orang atau bagaimana jemaah, ya, karena tidak disebutkan menjadi manusia atau menjadi apa, ya. Tetapi memberi syafaat. Al-Quran mengatakan, ya Allah, ya,
selalu membacaku di waktu siang dan juga di waktu malam. Izinkan aku untuk memberi syafaat untuknya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan memberi syafaat kepada amalnya, yaitu bacaan Al-Quran, sehingga orang tersebut selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja jemaah, salah satu amalan. Tentu seluruh amal kita memiliki kesempatan. Ada yang menjadi ahlul Quran, ada yang menjadi ahlus siyam, menjadi ahlus sholat, menjadi ahlus sodaqah, ya, dan amal-amal soleh yang lainnya, suka membantu orang lain. Maka ini semua bisa menjadi bisa menjadi sebab syafaat. Termasuk di dalamnya orang yang memiliki sifat yang mudah, sifat yang hayyinun layyinun, ya, orang yang mudah itu mudah memaafkan, mudah memberi, ya, mudah untuk pokoknya mudah lah, ya, memiliki jiwa yang nggak ribet gitu, ya, nggak ribet, tidak menyusahkan orang lain. Orang seperti ini contohnya misalkan ketika berhutang, ya, ketika berhutang, ada orang lain berhutang kepadanya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menceritakan bahwasanya ada seseorang memiliki piutang, lalu dia berkata kepada budaknya, ya, idza ataita munsiran, ya, idza ataita munsiran fatajawaz anhu la'allallaha yujawizu anna. Apabila engkau mendatangi orang yang sulit untuk membayar hutang, sulit membayar hutang itu dalam artian mu'sir, yaitu tidak mampu untuk bayar hutang, bukan punya tapi nggak mau bayar hutang, ya, tapi kesulitan bayar hutang. Fatajawaz anhu, maka lewati saja dia, ya, la'allallaha yujawizu anha, yujawizu anna, mudah-mudahan Allah melewati kita, mengampuni kita. Maka ketika dia meninggal dunia, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada orang tersebut, ya, man yassara musliman yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang muslim, ya, maka Allah akan berikan kemudahan untuknya dunia dan akhirat. Beri kemudahan. Ternyata memberi kemudahan ini tidak mesti gampang, jemaah, ya. Memberikan kemudahan kepada orang lain tidak mesti gampang, jemaah. Bahkan sebagian orang itu sulit, ya, atau juga menunggu kondisi tertentu baru dia bisa memberikan kemudahan. Pilih-pilih kondisi, ya, apakah terasa berat atau terasa mudah. Jadi di situ disebutkan bahwasanya orang ini ketika hidup di dunia memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan memberikan kemudahan untuk orang itu. Jadi tadi kita sebutkan orang yang masuk surga, ya, orang yang masuk surga bisa langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Kemudian yang kedua, orang masuk surga dihisab tapi tanpa azab. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Itu pertanyaannya, ya. Salah satu pilihannya, kita harus menjalankan seluruh bagian syariat Allah Subhanahu wa taala. Jauhi seluruh kemaksiatan, ya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, melakukan segala bentuk bentuk kebaikan. Abu Bakar As-Siddiq adalah contoh orang yang akan dipanggil oleh setiap pintu surga, ya. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Uqasyah, yaitu humul ladzina la yaktahun la yatatayyarun. Gimana hadisnya? Orang yang wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, la yastarqun, ya, pertama tidak meminta ruqyah, la yastarqun wa la yaktahun, dan tidak meminta kain, ya. Ini sekarang di Indonesia nggak ada, ya,
Di sebagian negara masih ada kai itu pengobatan dengan apa? Besi panas. Wala yatatayyarun, dan tidak merasa sial dengan sesuatu hal, ya. Namanya apa? Tatoyur, ya. Tatoyur itu kalau zaman dahulu biasanya menggunakan burung. Agak maju dikit Pak buat jalan. Ya. Ini Bapak, semuanya agak maju sedikit ke sini. Agak ke ini Pak. Ya, ke tengah. Nah, di tengah sini nggak apa-apa ya. Baik, kita lanjutkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini salah satu syarat kalau kita ingin masuk surga tanpa apa? Hisab, tanpa azab. Kemudian, tadi kita sebutkan orang yang masuk surga, yang belum berarti apa? Yang belum berarti orang masuk surga dengan hisab dan azab. Dihisab dan diazab. Siapa ini? Yaitu orang yang belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang belum mendapatkan ampunan, tapi nanti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi syafaat oleh Allah sehingga dia bisa masuk surga. Ya. Dan juga diberi syafaat oleh siapa saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, syafa'at an-nabiyyun, syafa'atil malaika, syafa'atus salihun, baqiya syafa'ati. Para malaikat sudah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat, orang-orang saleh sudah memberi syafaat, tersisa adalah syafaatku. Ya, yang tersisa adalah syafaatku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil dengan genggamannya. Ya, kita nggak tahu bagaimana genggaman Allah Subhanahu wa taala dari neraka orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dikeluarkan mereka dari neraka, kemudian dimasukkan ke sungai yang disebut dengan sungai apa coba? Di depan surga itu ada sungai. Sebelum orang-orang masuk surga harus dimasukkan di sungai tersebut supaya gosong tubuhnya itu hilang, berubah menjadi putih bersih sebelum masuk surga. Namanya sungai apa? Sungai Al-Hayah. Sungai apa? Sungai Al-Hayah, sungai kehidupan. Ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sudah dihisab, kemudian diadab, dan tentu bertingkat-tingkat jemaah. Di neraka mereka bertingkat-tingkat. Ada yang sebentar, ada juga yang lama. Dan termasuk yang lama, ya, adalah orang yang melakukan kejahatan pembunuhan. Ya, orang yang melakukan pembunuhan itu luar biasa jemaah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ataupun hadis. Dalam hadis disebutkan nanti orang yang terbunuh akan datang bersama orang yang membunuh. Ya Allah, tanyakan kepadanya kenapa dia membunuhku. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ambil, terserah kamu pahala dari dia. Ya, diambil. Orang yang membunuh tadi punya pahala, diambil sama dia. Ya, sampai kemudian dah habis, dilemparkan dia ke dalam api neraka. Dalam Al-Qur'an, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Banyak sekali itu ancamannya. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia khalidan, khalidan itu artinya kekal, bisa kita katakan. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Para ulama menjelaskan bahwasanya kekal di dalamnya di sini adalah dalam waktu yang sangat panjang. Ya, kenapa? Karena pembunuhan bukanlah perbuatan yang menyebabkan kekalnya terus-menerus tidak bisa keluar dari api neraka. Maka para ulama mengatakan khalidan fiha di sini adalah waktu yang sangat panjang yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan menyelamatkannya. Wa ghadiballahu alaihi, dan dimurkai oleh Allah. Wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Dan juga disediakan wa'adda lahu adaban alima, dan disediakan bentuknya apa? Adab yang pedih, ya, atau adaban azim, adab yang besar. Jadi bertumpuk-tumpuk itu jemaah, ya. Ini adalah apa? Pembunuhan. Ya. Nah, di sini kita mengetahui kualitas dari firman Allah Subhanahu wa taala
ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, bukan cuma kita diajak untuk masuk surga. Ayo masukkan mereka ke surga. Karena orang yang masuk surga itu belum tentu apa? Selamat dari neraka. Oleh karena itu, seseorang apabila dia ingin bahagia, maka syarat yang pertama itu dia harus selamat terlebih dahulu. Afiyah terlebih dahulu. Ya, syarat orang yang ingin bahagia harus terpenuhi apa? Afiyah. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada pamannya, ya, dan juga menganjurkan kepada kaum muslimin untuk meminta afiyah kepada Allah. Mintalah afiyah kepada Allah. Ya, apa itu afiyah? Afiyah itu terbebas dari segala hal-hal yang buruk. Ya, terbebas dari hal-hal yang buruk, entah itu sakit atau kecelakaan atau hal-hal yang lain. Pokoknya semua keburukan kita diselamatkan oleh Allah, baru kemudian kita bisa mendapatkan apa? Kebahagiaan. Nah, di akhirat juga sama jemaah. Kita minta afiyah dari neraka. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, maka kita tinggal menikmati kebahagiaan, pasti mendapatkan apa? Surga. Ya. Dan kita nggak ada cita-citanya orang itu, ya, kecuali orang yang agak aneh ya. Cita-citanya apa? Dia mengatakan dengan lisannya, nggak apa-apa masuk neraka cuma sebentar. Ya, dia muslim, beramal soleh, jatuh ke dalam salah satu dosa besar, bukannya bertobat, tapi dia mengatakan nggak apa-apa, aku melakukan dosa, ancamannya seperti ini, ya, masuk neraka sebentar, nanti kan masuk surga juga, ya, selama aku muslim. Ini adalah ucapan yang masya Allah, ya, menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang biasa disebut dengan apa? Nisful faqih, orang yang diberi pemahaman setengah-setengah dalam agamanya, faham tentang syariat Allah, faham ini haram, faham tentang hukumannya, ya, faham bahwasanya seorang muslim itu akan masuk surga, tetapi dia tidak menggunakan ilmunya dengan benar, justru digunakan untuk menantang apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah ahlus sunnati wal jamaah, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyelamatkan betul-betul kaum muslimin, jangan sampai mereka itu terjerumus ke dalam neraka meskipun hanya sejauh telapak kaki mereka. Ya. Jadi betul-betul jangan sampai kaum muslimin mampir ke dalam neraka meskipun hanya apa? Sejauh telapak kaki mereka. Ya. Oleh karena itu, ya, kita bersama ini jamaah, kita bersama berusaha mendidik keluarga kita, ya, seorang ayah punya tanggung jawab membimbing istrinya dan juga membimbing anaknya, ya, jangan sampai dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Seorang istri juga sama, punya tanggung jawab untuk mengingatkan suaminya sebagai pemimpin dan juga mendidik anaknya, ya, supaya bersama-sama apa? Masuk surga Allah, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Ya, meskipun ayat ini sebagai pendahulu tentang ayat-ayat waris, ya. Nah, kita melihat anak-anak, ya, dalam Al-Qur'an ayat waris itu ada berapa jemaah? Ayat waris ada berapa ayat? Ada yang mungkin pernah ikut kajian waris? Ada 3, ya. Ayat waris itu ada 3, ya, dalam akhir juz 3, ya, di akhir juz 3 dan di akhir surat An-Nisa. Ya, semuanya surat An-Nisa, tapi posisinya apa? 2 ayat di akhir juz 3 sebelum berbicara tentang mahram,
ya. Sebelumnya ya. Jadi di akhir juz 3. Kemudian bukan juz 3, juz 4. Ya, salah. Juz 4, akhir juz 4. Kemudian satu yang terakhir yaitu di akhir surat An-Nisa paling terakhir. Ya. Yang di akhir juz 4 dimulai dengan yusikumullah fi auladikum, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada orang yang masih hidup atau orang tua untuk perhatian kepada siapa? Anak-anaknya. Ini dalam masalah harta, jemaah. Dalam masalah harta, ya. Kenapa? Karena memang harta ini sering menjadi ujian, menjadi fitnah bagi keluarga, ya, yang menyebabkan agama mereka itu rusak, ketaatan mereka rusak, ya. Dimana dikarenakan ujian harta ini mereka saling membunuh, bacok-bacokan, jemaah, ya. Dikarenakan apa? Harta waris. Dan juga dikarenakan harta tersebut memutuskan silaturahim, bukannya bersyukur kepada Allah, ya. Orang dapat warisan kan siapa? Bersyukur. Tapi karena perbedaan, karena bagian yang telah ditentukan oleh Allah, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, satunya nggak terima, ya, nggak terima dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan apa? Perbuatan apa? Jahat. Dan ini mungkin terjadi di antara kita. Nah, tapi nggak tahu nih terjadi di antara kita jadi pelakunya atau jadi korbannya, jemaah, ya. Nah, jangan sampai kita jadi pelaku, jemaah. Na'udzubillah. Jangan sampai kita melakukan harta, jangan sampai kita makan harta haram. Na'udzubillah. Rizki Allah itu luas. Rizki Allah luas, ya. Jangan karena berebutan harta waris dan kita zalim kepada saudara kita sendiri, kita makan harta mereka, na'udzubillah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berikanlah amanah kepada ahlinya, ya. Berilah amanah kepada ahlinya. Jadi kalau memang itu bukan bagian kita, ya sudah, jangan diperebutkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi di awal ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, yusikumullahu fi auladikum, ya. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Harus kita perhatikan bagaimana kualitas iman mereka, bagaimana kualitas hidup mereka, jemaah. Allah juga berfirman di ayat atasnya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang-orang itu takut kalau mereka meninggalkan di belakang mereka generasi yang dhi'af, generasi yang lemah, yang mereka khawatirkan. Lemah apa ini? Lemah imannya, lemah fisiknya, lemah hartanya. Ini dikhawatirkan, jemaah, ya. Dikhawatirkan apa? Kalau lemah iman, jelas dikhawatirkan iman mereka bisa goyah menghadapi fitnah yang begitu banyak. Lemah hartanya juga dikhawatirkan, jemaah. Kenapa? Karena lemah harta itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka antada'a warathataka aghniya khairun laka min antada'ahum fuqara yatakaffafuna an-nas. Engkau meninggalkan keluargamu, artinya kalau kamu mati, meninggalkan harta untuk keluargamu dalam kondisi mereka kaya raya karena mendapatkan warisan darimu, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi apa? Miskin, fakir. Kenapa? Yatakaffafuna an-nas, nanti mereka akhirnya minta-minta, ya, minta-minta kepada manusia, menjadi beban kepada orang lain. Ini masih mending, jemaah, masih mending, ya. Yang lebih parah lagi apa? Melakukan kejahatan, ya. Maka ini sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Nah, dan juga
kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in, ya, riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini sering kita dengar ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin akan ditanyai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Orang laki-laki itu adalah pemimpin di rumahnya, ya. Jadi dia ini raja ya, Pak, ya. Seorang istri pemimpin atau bukan? Ini kalau ada suami nih, ya, seorang istri ketika itu apa? Memimpin atau dipimpin? Dipimpin ya Bu ya. Jadi suami ini apa? Pemimpin. Pemimpin bagi istrinya, bagi anaknya, bagi rumahnya. Seorang perempuan adalah pemimpin, ya. Pemimpin bagi siapa? Pemimpin bagi suaminya? Bukan ya. Pemimpin untuk anak-anaknya dan juga rumah tangga, apa namanya? Rumah suaminya. Termasuk kalau ada pembantu, ya, di situ, maka yang memimpin adalah siapa? Istrinya. Seorang pembantu adalah pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin bagi harta tuannya, ya. Pemimpin bagi harta tuannya. Kita punya pegawai ya, Pak, ya. Kita punya pegawai. Dia itu pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Harta yang kita amanahkan kepada mereka. Ya, kalau pembantu itu nggak amanah, akhirnya gimana zaman? Misalkan tukang bersih-bersih saja. Tukang bersih-bersih kalau nggak amanah, ya mungkin sapu itu kok nggak lama patah, misalnya pel-pelan patah, ini dibersihin kok malah lecet-lecet, malah rusak. Ini kalau tidak amanah. Atau sembarang apa misalkan dibuang ya, sembarang dibuangin, ini terlihat udah nggak kepake ini, padahal masih dipakai ya. Dibuang, sembarang dibuang, ini kalau tidak amanah. Atau dibawa pulang, ini juga sering terjadi seperti itu. Ini adalah salah satu contoh kepemimpinan. Setiap orang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi dalam hadis itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur dan menunjukkan kepada kita semua posisi kita masing-masing dalam keluarga. Inilah keistimewaan agama Islam, jemaah. Ya, jadi menyamakan pola pikir kita masing-masing, menyamakan prinsip kita sebagai sebuah keluarga, ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tunduk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kemudian ibu-ibu mengatakan, "Enggak, aku enggak mau." Boleh enggak seperti itu? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang laki-laki itu pemimpin keluarganya, ya, ibu-ibu mengatakan, "Enggak, aku yang mimpin." Ya. Suamiku harus nurut sama aku. Tidak ada seperti itu, jemaah, ya. Tidak ada seperti itu. Meskipun nanti secara eksekusi di rumah berbeda, ya kan? Itu sesuai dengan kebutuhan, jemaah. Tapi secara struktural, ya, secara struktural bahwasanya seorang laki-laki adalah pemimpin. Oleh karena itu, tanggung jawab orang laki-laki lebih besar, itu maksud saya. Ya, tanggung jawab orang laki-laki itu lebih besar, tapi jangan dibawa takut, ya, sangat besar, aduh ketakutan, sampai dia aduh bagaimana ini, jangan ya. Kita bawa santai, kita bawa tenang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menunjukkan seperti ini, berarti kita harus berpikir tenang untuk menyelesaikan tugas, bukan menjadi orang yang panik ketika menerima sebuah tugas. Kita pikirkan bagaimana caranya supaya keluargaku ini baik, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki, perempuan, ayah bunda, ya, bekerja sama untuk mendidik anaknya, ya. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga,
ibu sebagai partnernya, ya, sebagai bawahannya yang membantunya untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah, seperti yang ditujukan pada ayat yang pertama kali, ku anfusakum, dimulai dengan apa? Jagalah diri kalian. Ya, kita ingat ini, jangan keliru. Sebagian orang menganggap ini potongan ini gak ada, langsung bagian jagalah keluarga kalian. Ya, padahal Allah memulai dengan apa? Jagalah diri kalian. Kalau kita berusaha supaya anak kita menjadi anak yang bertakwa, yang soleh, rajin ibadah, rajin ngaji, itu untuk anak, ya kan? Jangan lupa bagian pertama, berarti kita juga harus menjadi orang yang bertakwa, yang soleh, rajin ibadah, rajin ngaji. Itu harus ada dalam diri kita terlebih dahulu, ya. Jadi idealisme pada diri kita jangan dituntutkan kepada anak, ya, tapi tuntutkan kepada kita. Tapi ini sebagai istilahnya visi misi yang akan kita bentuk untuk anak kita melalui langkah-langkah yang kita jalani, jemaah. Baik. Jadi ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya, itu ayat yang sangat penting sekali. Perlu kita baca berulang-ulang, kita dalami, kita fahami makna-maknanya, ya, kita menunggu penjelasan dari para ulama, karena biasanya setiap penjelasan dari satu ulama ke yang lain itu ada sesuatu yang berbeda, ya. Ada sesuatu yang membangunkan kita, oh iya ya, gitu ya, sehingga kita memiliki memiliki semangat baru, ilmu baru untuk menjaga diri dan juga keluarga kita dari api neraka. Baik. Dan anak-anak ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, anak-anak kita memiliki beberapa sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Kita insya Allah sampai jam 9:30, kemudian kita tanya jawab, ya, 15 menit kurang lebih. Baik. Jadi kajian kita 1,5 jam aja, ya, karena 1,5 jam itu pun sudah lama, ya. Atau mau 1 jam sisanya tanya jawab, takutnya tanya jawabnya sedikit, ya, habis itu pengen pulang pengen cepet-cepet pulang, ya. Kita tenang dulu. Baik. Tadi kita ingin menyebutkan, Allah menyebutkan sifat atau kedudukan anak-anak kita itu bagi kita. Di antaranya anak itu sebagai qurratu a'yun, ya, sebagai qurratu a'yun, yaitu penyejuk pandangan kita, yang membahagiakan kita, ya. Dia berada di hadapan kita atau jauh dari kita, itu senantiasa membuat kita bahagia, ya, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala qurratu a'yun. Seperti di dalam doa ibadur rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Agak sini Mas, ada yang, ya Allah, ya, hab lana min azwajina, berikanlah untuk kami dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun, itu apa? Sebagai qurrata a'yun, penyejuk pandangan kita, ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini penting, bagian penting itu belakang, jamaah, nggak boleh ditinggal itu. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa. Apa maksudnya pemimpin bagi orang yang bertakwa? Ya, kalau orang yang kita pimpin adalah bertakwa, ya, kalau orang yang kita pimpin adalah orang-orang yang bertakwa, maka kita harus apa? Menjadi contoh dalam ketakwaan. Karena imam itu salah satunya adalah apa? Tempat kembali, artinya marja.
Imam itu tempat kembali. Kita tahu ketika kita sholat, Allahu Akbar, imam mengatakan Allahu Akbar, makmumnya juga mengatakan Allahu Akbar. Ketika rukuk ikut rukuk, sujud ikut sujud. Jadi apa? Imam itu contoh, bukan sekedar pemimpin yang bikin aturan, yang nyuruh, yang ngambil harta rakyatnya, bukan. Ya, bukan ya. Imam dalam Islam, pemimpin itu seperti pelayan jemaah, ya, seperti difahami oleh kaum salaf, Ra'isul qaum khadimuhum, pemimpin suatu kaum itu adalah pembantunya mereka, ya. Dalam suatu perjalanan, lupa itu lama siapa namanya, jadi ditunjuk sebagai pemimpin perjalanan. Kemudian ketika singgah di suatu tempat, ya, dia sendiri yang sibuk. Orang-orang duduk santai, jadi langsung dia memasang tendanya supaya gimana orang-orang tidak kepanasan, orang-orang itu nyaman. Dia mikir langsung dipasang-pasang, gitu ya. Kemudian orang yang menunjuk ini, orang-orang yang menunjuk merasa nggak enak kan, wahai imam, karena yang ditunjuk ini seorang ulama, ya, salah satu ulama, ya. Biar kami saja yang apa namanya, yang memasang, silahkan duduk. Tidak, ya, kalian sudah menunjuk aku. Ya, kalian sudah menunjuk aku. Ra'isul qaum khadimuhum, kata beliau. Pemimpin suatu kaum adalah apa? Pelayan mereka. Ya, ini dipahami jemaah. Ini dipahami. Jadi pemimpin itu bukan orang yang santai-santai, kemudian dilayani, minta kemudian apa gitu ya. Pokoknya seluruh manfaat harus diberikan kepadanya. Ini bukan pemimpin namanya. Ini pemalas namanya. Jadi kita berusaha apa namanya? Mencetak generasi tadi yang kita sebut dengan qurratu a'yun. Bagaimana seseorang itu menjadi qurratu a'yun? Ya, generasi yang menjadi qurratu a'yun, yaitu kata para ulama, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Pokoknya segala kebaikan itu ada padanya. Baik hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala atau hubungan dia dengan manusia, ya, hubungan dia dengan Allah atau hubungan dia dengan manusia, itu semuanya baik. Jadilah dia sebagai apa? Qurratu a'yun. Oleh karena itu kita diajarkan untuk doa banyak-banyak jemaah. Sering-sering doa seperti ini, ya. Apa tadi doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Harus kita pahami, ya, dan juga kita resapi, ya, Pak. Ya, semoga Allah mengabulkan doa ini untuk kita semua. Dan juga anak itu sebagai perhiasan, ya, yang menyebabkan kesenangan kita, atau juga syahwah, ya. Jadi perhiasan ini adalah sesuatu yang disukai oleh jiwa kita, ya. Majbulah, artinya apa? Jiwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai hal-hal ini. Salah satunya adalah mencintai anak. Ya, ketika seseorang tidak punya anak, aduh, pusing dia. Aku pengen punya anak. Ketika sudah punya anak, masya Allah, bahagianya luar biasa, senang sekali dia. Ya, diciumi anaknya, dijaga terus. Jadi protektifnya luar biasa kepada anaknya, tidak boleh keluar rumah, misalkan, ya. Kadang-kadang seperti itu jemaah, ya. Jadi karena sangat sayang kepada anaknya, tetapi kurang ilmu, ya, sehingga cara dia di dalam memperlakukan anaknya ini tidak baik. Baik, ya, ada orang-orang tentu tidak berilmu, ya. Kalau kita insya Allah memiliki ilmu, ya, kita senantiasa belajar, entah itu belajar parenting atau belajar kajian-kajian bersama asatidzah kita, maka ini bisa menjadi modal untuk apa? Untuk membersamai anak-anak kita di dalam pendidikan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, ya. Jiwa kita jemaah senang kalau kita punya uang, senang kalau kita punya harta, senang gak jemaah? Tentu senang, ya. Demikian juga sama kalau kita punya anak, kita senang. Makanya kalau sekarang ada
apa namanya, child free, ya, bebas anak. Nah, ini kan nggak tahu, ini orang yang sudah keluar dari fitrahnya ya Pak, ya, keluar dari fitrahnya. Karena fitrah manusia itu senang kalau dia punya keturunan, ya. Dan sekarang banyak orang yang keluar dari fitrah. Contohnya pernikahan sesama jenis, merubah jenis kelamin, kemudian juga itu tadi, ya, itu bebas anak. Ini semua keluar dari fitrah jemaah, ya. Adapun manusia secara fitrah maka dia senang memiliki anak-anak keturunan, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika. Adapun sesuatu yang kekal, yang baik, yaitu amal soleh yang mendapatkan surga kita, itu tentu lebih baik. Khairun 'inda rabbika thawaba, lebih baik di sisi Tuhanmu apanya? Pahalanya. Wa khairun amala, dan harapan yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah menyebutkan di sini sesuatu yang disukai oleh jiwa kita. Coba kita sebutkan apa saja. Yang pertama, ini untuk orang laki-laki, ya. Nisa itu wanita. Laki-laki senang dengan apa? Istrinya. Ya, minan nisa. Kemudian apa? Al-bani. Senang dengan apa? Anak-anak. Dia senang kalau punya istri, senang kalau punya anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan juga harta yang banyak. Senang kalau punya harta banyak. Apa bentuknya? Adz-dzahabi wal fiddah, emas dan perak. Masya Allah. Jadi emas ini jamaah disebutkan dalam Al-Quran, ya. Mau infak, nah, buat anak aja deh. Gak jadi deh, mendingan buat beli mainan anak-anak, ya. Pokoknya sentral pikiran itu anak lagi, ya. Tapi terkadang juga apa? Buat istri, ya Pak, ya. Nah, buat istri aja deh, gitu. Jadi ini adalah apa? Ujian jemaah, ya. Jadi terkadang anak itu kedudukannya untuk kita, ya, yaitu membuat kita terhalang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, jangan sampai seperti itu. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Ya, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang terjadi seperti itu, berarti mereka adalah orang yang rugi, teman, ya. Kemudian yang kelima, ya, anak itu adalah fitnah, ujian bagi orang tuanya, ya. Kalau seorang orang tua sudah terfitnah dengan anak, artinya imannya atau ketaatannya bisa runtuh dikarenakan anak ini jemaah. Ya, ada berita kemarin itu, ya, tahu nih, kita sengaja baca judulnya. Ada anak pengen apa sih katanya itu? Pengen tas atau pengen mobil dari orang tuanya, ya. Kemudian orang tuanya apa? Korupsi, ya. Anaknya pengen dibeliin tas branded, kemudian pengen beli mobil mewah, ya. Orang tuanya nggak punya duit. Akhirnya apa? Orang tuanya yang pejabat ini apa? Korupsi. Ada juga orang yang nggak punya apa-apa, akhirnya apa? Mencuri. Ada juga orang yang punya apa-apa, anaknya minta handphone, anaknya minta motor, akhirnya apa? Hutang riba, hutang online, ya, hutang online jamaah. Maka kita di sini sekalian jamaah, ya, memperingatkan jamaah sekalian, wali murid, ya, jangan sampai terjerumus di dalam riba, terutama tadi yang kita sebut dengan apa itu namanya,
Utang online itu apa? Pinjol, ya, pinjaman, ya, pinjaman online. Naudzubillah, pinjaman online. Entah itu yang disebut dengan pay letter atau yang disebut dengan apa lagi? Apa lagi ya? Pay letter itu kan bayarnya nanti, tapi kan naik, ya kan? Apa lagi ya, Mas? Yang beredar apa ibu-ibu? Pinjaman online ada nggak? Nggak kenal? Alhamdulillah. Berarti nggak ada ya. Jangan sampai dikarenakan alasan anak, alasan keluarga kita terjerumus di dalam sesuatu yang haram. Ya, bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Allah sudah mengingatkan tadi, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian, kata Allah. Fitnah, ujian. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pahala yang besar. Yaitu apa? Pahala yang besar bagi orang yang bersabar, ya. Pahala yang besar bagi orang yang bersabar, bisa menghadapi ujian dari harta maupun anak. Baik. Dan contoh fitnah lagi, itu Nabi Khadir, jamaah, ya. Kita tahu Nabi Khadir ketika bertemu dengan anak kecil dibunuh sama Nabi Khadir, ya. Maka Nabi Musa mengingkarinya, kenapa engkau membunuh anak yang suci, yang belum balik, belum melakukan perbuatan dosa? Maka di akhir cerita Nabi Khadir bilang apa? Ya, wa ammal ghulamu. Di mana ayat itu, jemaah? Fakana, gimana, Ustaz? Wa ammal ghulamu fakana. Fakana yang nomor 2, bukan ulamain yang dibunuh. Fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak yang dibunuh tadi, dia itu punya 2 orang tua yang beriman kepada Allah. Aku khawatir nanti kalau dia besar, maka dia menjerumuskan kedua orang tuanya kepada kekufuran dan juga kezaliman. Tughyana wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah. Maka aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga menggantikan anak yang lebih baik, yang lebih sayang kepada orang tuanya, ya. Jadi ini Masya Allah, jemaah. Jadi kalau ada orang tua kemudian memiliki anak diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka solusinya adalah banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ganti. Seandainya tidak digantikan di dunia, gantinya di akhirat, jemaah, ya. Baik. Seandainya ini penghibur, ya, penghibur untuk orang-orang yang kehilangan anak. Entah anaknya masih kecil nih, bayi atau sudah balita, atau kelihatan dia sudah besar tapi dia Masya Allah anak baik sekali, ya. Besar itu misalkan umur SMP, SMA, qadarullah meninggal dunia, ya. Maka solusinya adalah bersabar, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sedih sekali, teman, sedih. Tapi ya, kesedihan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik. Baik. Itu tadi contoh, ya. Jadi anak itu fitnah. Jadi bisa saja dia itu menjerumuskan kita kepada sesuatu keburukan, bahkan kekufuran, seperti dalam kisah tadi. Yang keenam, ya, kedudukan anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya, jemaah. Ya, musuh itu bagaimana? Kita tahu setan itu musuh, jemaah. Apakah setan itu membunuh kita? Tidak. Tetapi dia mengajak kita kepada kemaksiatan, ya. Jadi seorang anak mengajak orang tuanya melakukan kemaksiatan, mendorong dia untuk melakukan kemaksiatan, atau bahkan menjadi musuh betulan
seperti antara mukmin dengan kafir, adu fisik, adu senjata, ya, ada yang seperti naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh untuk kalian, maka hati-hatilah kalian dari mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memberi maaf, kalian memberikan toleransi dan mengampuni, ya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, artinya apa? Mungkin istri kita, anak-anak kita, atau suami melakukan sebuah kesalahan, dulu pernah mengajak untuk melakukan perbuatan buruk, menahan dia dari amal soleh, ya. Maka jangan buru-buru melakukan tindakan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala memberikan tindakan yang paling utama, wa in ta'fu wa tasfahu, maafkan, berikan toleransi, wa taghfiru, ya. Ini jamaah. Jadi menjaga hubungan keluarga, karena insya Allah zaman dahulu itu zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, insya Allah tidak ada antara orang tua dengan anak itu yang saling membunuh gitu, ya, kecuali ketika ketika dakwah Islam, ya, ada anak yang masuk Islam, orang tuanya masih kafir, atau sebaliknya, maka ketika di medan perang mereka beradu. Baik. Adapun kalau sama Muslim, insya Allah nggak ada seperti itu. Ya, di zaman Nabi SAW tidak ada. Tapi zaman sekarang, masya Allah, ada jemaah. Ya, ada berita seorang anak SMA minta motor, orang tuanya nggak dibeliin, rumahnya dibakar. Ya, minta duit sama neneknya buat beli HP, nggak punya duit neneknya dibunuh. Naudzubillah. Ini berita-berita yang menyedihkan, ya. Ini tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita yang seperti itu, jemaah. Ya, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman untuk kita semua tinggal di negeri kita. Semoga Allah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, menjadikan mereka anak-anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat untuk seluruh manusia dan juga untuk negara Indonesia yang tercinta ini. Maka kita akhiri untuk kajian ini dengan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada berarti kita tutup. Ya. Kalau anak yang menjadi ujian orang tuanya, misalkan anak itu adik dari saya, jadi adik saya menjadi cobaan untuk orang tua saya. Saya sebagai kakak ini maksudnya ada kewajiban untuk atau menasihati adik atau orang tua juga. Satu sisi orang tua juga dalam keadaan yang memang tidak baik-baik saja. Baik. Kita sebagai kaum muslimin, yang paling mudah adalah kita dekatkan mereka semua kepada majelis ilmu. Ya, kenapa demikian? Karena seseorang itu jamaah, apalagi orang yang tidak berilmu, tentu tidak bisa memikirkan solusi yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka supaya mereka bisa terbuka pikirannya, datang ke majelis ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan ucapan orang lain. Masalahnya adalah itu tadi, tidak terbiasa untuk mendengarkan ucapan orang lain. Ya, kalau memang caranya adalah dengan empat mata, kita sebagai orang yang didengarkan, maka bagus, silahkan. Kan tadi kita sebutkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau kita tidak didengarkan, cari orang yang didengarkan itu siapa, ya. Orang yang didengarkan itu siapa? Misalkan temannya atau siapanya, supaya bisa memberikan nasihat kepada orang tersebut. Karena tentu tidak tahu masalahnya apa, ya. Karena ini juga mungkin berkaitan dengan masalah pribadi. Jadi secara umum kita harus memiliki niat an-nasihah. Nasihat itu apa? Menginginkan kebaikan untuk orang lain.
dan juga memiliki niat islah, yaitu memperbaiki hubungan orang lain. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman itu saudara. Aslihu, perbaiki hubungan mereka. Dan juga Allah dalam surat Al-Anfal mengatakan wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan kalian. Ya. Jadi kita berusaha tadi an-nasihah, menginginkan kebaikan dan juga ingin memperbaiki hubungan, tentu didasari dengan rasa rahmat, kasih sayang dan juga rasa cinta. Ya, apalagi mereka ini adalah keluarga. Keluarga itu harusnya orang yang paling bermanfaat untuk kita dunia dan juga akhirat. Kalau mereka tidak paham, kita sebagai orang yang paham, yang berbeda ya, jangan sampai kita sama dengan dengan mereka. Nah, wallahu alam bishawab. Kalau disebut kita punya tanggung jawab, nah kita punya tanggung jawab ya, wajib bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga islah bainan nas. Baik, ada lagi? Jadi kan ada kalimat kalimat kal. Di sini yang dimaksudkan kalimat kal ini khususnya bagi umat Muslim kan. Dan kalau memang khususnya bagi umat Muslim kekal adalah Allah hanya Allah yang bisa mencabut kekal tadi. Nah, bagaimana peruntukannya untuk kaum Yahudi dan Nasrani? Yahudi dan Nasrani. Apa maksudnya kekal? Ya, kekal itu peruntukan kekal. Baik. Jadi kekal itu jamaah, ada sifat Allah Subhanahu wa taala al-awwalu wal awwal wal akhiru. Dia Allah Subhanahu wa taala maha awal. Ya, tidak ada yang mendahului Allah. Dia maha akhir. Tidak ada yang membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan kita. Seluruh manusia yang hidup akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang juga dikekalkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada surga, ada neraka. Orang yang beriman maka dikekalkan di dalam surga. Orang yang kufur kepada Allah dikekalkan di dalam neraka. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa neraka tidak kekal. Yang kekal itu adalah surga. Maka para ulama ahlus sunnati wal jamaah membantah pendapat tersebut. Tidak benar. Yang benar adalah kedua-duanya adalah kekal. Entah surga ataupun neraka, dua-duanya kekal. Surga itu untuk orang yang beriman, yang mendapatkan rahmat dari Allah. Adapun neraka untuk orang-orang kufar, entah itu dari kalangan Yahudi, Nasara, musyrikin atau siapapun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kekal di dalam apa? Di dalam neraka ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekekalan kepada makhluknya. Tapi yang maha kekal adalah siapa? Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ya menghapus sifat kekal tadi ya, seandainya wallahu alam ya, ini bisa terjadi, mungkin terjadi atau tidak ya. Allah mencabut kekekalan misalkan manusia, surga dan juga neraka setelah hidup panjang nggak tahu berapa miliar juta tahun ya, miliar tahun mereka sudah hidup, lalu Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka, maka itu mampu bagi Allah. Tapi pertanyaannya, Allah apakah akan melakukan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja janji Allah, surga dan neraka itu kekal, dan yang menjadi penghuninya juga apa? Juga kekal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sedikit Ustaz, tadi agak kurang masuk. Pertanyaan saya adalah, jadi kan bagi sebagian umat Muslim membunuh itu kan berdosa Ustaz. Ya. Itu khusus untuk umat Muslim. Dan Allah kalau mereka di neraka. Nah, ada kalimat adalah kekal. Nah, yang saya tanya adalah apakah dikhususkan untuk Muslim kekal itu syafaatnya Allah yang bisa ambil, tapi bagaimana peruntukannya untuk kaum Yahudi dan Nasrani? Yahudi dan Nasrani kafir ya? Yes. Nah, kalau kafir ini kekalnya beda ya, kekal ini ada batasnya lagi ya. Kalau orang mukmin ya bisa ya. Kalau orang mukmin dia melakukan dosa besar, entah yang menyelamatkan adalah Allah ataupun misalkan diampuni oleh Allah dengan
memberi kesempatan Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan juga mungkin jemaah ya. Jadi pelaku dosa besar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengampuninya, kalau Allah berkehendak maka Allah akan menghukumnya. Nah ya, jadi ini ancaman buat orang yang mukmin ya, ancaman buat orang yang beriman, muslim dan melakukan pembunuhan. Adapun orang kafir melakukan pembunuhan, ya sudah, dilihat kafirnya saja, karena kafir itu dosa yang sangat besar ya, menutupi seluruh kebaikan, menutupi seluruh keburukan juga ya, dosa yang paling besar. Baik, ada lagi hukum ya insyaallah. Kemudian yang terakhir ya, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu wali murid dari sekolah Qiyamul Lail. Kita tentu menaruh harap yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semua, untuk anak-anak kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua, karena kita semua jamaah tidak bisa menjaga 24 jam. Sebagai orang tua atau sebagai guru tidak bisa menjaga anak 24 jam, tidak bisa. Kadang kita tidur, kadang kita istirahat, kadang kita kemana ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, maka tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita, melindungi mereka dari godaan-godaan syaitan, menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga